Shabbat Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam nama Yesua Masiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita. Satu kesempatan lagi Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama melakukan ibadah Syabat secara online. Dan hari ini kita akan membahas, belajar parasa Vayehi dan Ia Hidup dari Kejadian 47 ayat 28 sampai 50 ayat 26. Ini adalah parasa terakhir. Sebelumnya mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami yang selalu baru dari hari ke hari. Dan kami bersyukur Tuhan kalau saat ini pada hari Syabat kami juga berkumpul ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berdoa, dan tiba saatnya untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau mengurapi pemberitaan firman Tuhan, mengurapi kami sekalian, membukakan pikiran hati kami ya Tuhan kepada firman-Mu, sehingga firman Tuhan dapat masuk dalam hati kami, dan jatuh dalam tanah hati kami yang baik, sehingga menghasilkan buah-buah, menghasilkan kehidupan yang diubah. Dan karena itu kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami mohon juga Bapa, berikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar firman Tuhan, kami juga menyampaikan kebenaran firman itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yesua, ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan lihat Kejadian pasal 47 ayat 28. Saya beri judul parasa Vayehi ini, judul khotbahnya adalah Mesias dalam berkat Yakov. Jadi kita lihat di dalam parasa ini bahwa Yakub memberkati umat Israel yang adalah anak-anaknya yang kemudian menjadi bangsa Israel. Tapi di dalam berkat itu bukan saja untuk mereka. Di dalam berkat itu ada sesuatu nubuat tentang Mesias. Dan ini yang perlu kita lihat, bahwa kita jangan membaca Torah hanya melihat itu ribuan tahun yang lalu, tetapi sebetulnya nubuat itu sedang berjalan, berlaku bahkan sampai saat ini. Dan kita akan lihat ini dari berbagai sudut ya. Ada tafsir bermacam-macam peringkat tafsir di dalam lingkungan orang Yahudi waktu membaca Torah, dan kita akan memakai juga di dalam parasa ini. Saya mulai dengan Kejadian 47 ayat 28, tadi sudah dibaca oleh Sharon ya, putri dari Pak Bantu Sinambela, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia. Saya akan baca lagi untuk memfokuskan kita. Kejadian 47 ayat 28, dan Yakub hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. 147 tahun ia meninggal. Ini adalah parasa terakhir dari kitab Bereshit atau Kejadian, dan dibuka dengan perkataan Vayehi. Vayehi itu ia hidup, dari Hai. Hai itu hidup. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini dikatakan bahwa Yakub hidup. Tetapi kalau kita membaca juga ya bagian-bagian ini, maka kita tahu di sinilah Yakub itu juga meninggal. Dia juga mati di dalam parasa ini, diceritakan kematiannya. Jadi kita lihat sama seperti parasa Hayei Sarah yang menyatakan kehidupan Sarah, tetapi di situ juga dicatat kematian Sarah. Jadi kita bisa melihat kesamaan dua parasa ini ya, menyatakan kehidupan, tetapi kemudian ada kisah bahwa justru orang yang bersangkutan atau tokoh yang sedang diceritakan itu meninggal. Tapi kita bisa melihat saudara bahwa waktu seorang itu meninggal, maka dia sudah menyiapkan semuanya sehingga
Walaupun dia meninggal, kehidupan dari Yakub itu terus bergulir. Melalui apa? Melalui warisan yang sudah dia siapkan. Melalui apa? Melalui kata-kata berkat, ucapan berkat yang dia berikan kepada anak-anaknya. Kehidupan Yakub bergulir terus melalui anak-anaknya. Dan kita juga lihat di sini bahwa perjanjian Abraham yang diberikan kepada Ishak dan kemudian diteruskan kepada Yakub, ini sekarang melalui kata-kata berkat diberikan, diteruskan, diestafetkan kepada anak-anak Yakub. Sehingga kita bisa melihat ini satu kehidupan yang berkelanjutan. Dan sesuatu yang kita selalu baca di dalam kitab Torah, dan ini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa kehidupan kita sebagai, kalau saudara adalah orang tua, maka sebagai orang tua kehidupan kita perlu berkelanjutan melalui siapa? Melalui anak-anak yang Tuhan berikan. Iman yang ada pada hati orang tua boleh diteruskan kepada anak-anak. Ini berkelanjutan. Ini satu kehidupan yang berkelanjutan, berkesinambungan. Dan di dalam berkat-berkat yang diucapkan oleh Yakub, itu dia menyingkapkan Mesias. Dia menyingkapkan Mesias. Jadi bukan hanya berkat untuk kebaikan saja supaya hidupnya makmur dan sebagainya. Dia menyatakan Mesias kepada anak-anaknya. Ya, khususnya kepada dua orang, yaitu yang pertama adalah Yosef, yang kemudian juga adalah kepada Yehuda. Jadi berkat Yakub menyatakan Mesias. Dan dengan menyatakan Mesias itu dia menyatakan bahwa Israel, yaitu semua anaknya 12 orang itu, dia akan menjadi umat yang berkemenangan. Jadi siapa yang menjadi alasan Israel dapat berkemenangan? Tidak lain adalah Mesias. Jadi penting sekali kita bisa melihat bahwa ada Mesias di dalam parasa ini. Sekarang kita coba lihat Kejadian 47 ayat 29, ya ini sebagai pembukaan dari parasa ini. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yosef dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Ayat 30, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Ayat 31, kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku, maka Yosef pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Saudara, waktu kita membaca beberapa ayat ini, saya terkesan, ya, bagaimana seorang Yakub umur 147 tahun, artinya sudah tua, ya, waktu dia memanggil anaknya yang bernama Yosef, dan dia membuka pembicaraan, dia mengatakan, jika aku mendapat kasihmu. Kali ini kita mesti belajar. Jadi orang tua waktu dia mau menyatakan sesuatu kepada anaknya dan dia tahu bahwa apa yang dia inginkan itu tidak mungkin dia lakukan sendiri karena ini waktu dia sudah mati. Yakub meminta sesuatu dilakukan oleh Yosef waktu dia sudah mati, waktu Yakub sudah mati. Dan karena itu 100% ini tergantung dari anak itu. Karena itu dia bilang, jika aku mendapat kasihmu. Ini luar biasa, ini bahasa bagus banget gitu ya. Kita nggak pernah, barangkali kita mesti belajar banyak dari Yakub untuk bahasa seperti ini. Saya bilang, wah luar biasa. Ya, jika aku mendapatkan kasihmu. Ini sangat kita bilang lembut, sangat sopan, sangat tidak mengatakan tekanan atau kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak begitu ya. Jadi ini barangkali sesuatu hal yang kita belajar juga dari Torah. Bagaimana bahasanya, ini ribuan tahun yang lalu.
Dan kemudian Yosef, dia seorang anak yang patuh dan dia mengatakan, aku akan berbuat seperti katamu. Lalu bersumpahlah. Lalu Yosef pun bersumpah sesuai dengan tata cara saat itu. Lalu apa reaksinya dari Yakub? Reaksinya adalah kita baca di ayat 31, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Dia sujud, saudara. Dia sujud. Kenapa dia sujud? Dia sujud itu kenapa? Karena dia menghormati Yosef. Yang sungguh pun dia adalah anaknya, namun waktu dia minta kepada Yosef itu ya, maka dia itu sesungguhnya minta kepada Yosef juga di dalam satu kapasitas bahwa Yosef adalah petinggi di kerajaan Mesir. Jadi dia punya jabatan. Artinya apa? Artinya Yakub menghargai jabatan kenegaraan yang diemban oleh Yosef, anaknya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa posisi ya, artinya ini kewibawaan negara. Yakub menghargai kewibawaan negara Mesir. Kita bisa lihat ini. Dan kalau saya mengatakan begini, ini saya tentunya sudah membaca komentari dari Rabi ini. Ya, saya baca komentari Rabi Bahya. Rabbeinu Bahya abad 12. Jadi dan kita bisa melihat bahwa Yakub dia orang keturunan Abraham, Ishak ya, kita bilang Yahudi ya. Tetapi dia juga menghargai wibawa satu negara. Dan karena Yosef itu diangkat secara resmi oleh Firaun. Ya walaupun kerajaan Mesir atau kefiraunan Mesir itu penyembah berhala. Ya, kita bisa lihat ada sesuatu yang dia bedakan bahwa dari segi pengaturan itu juga Mesir perlu dihargai atau dihormati. Ya, itu kita bisa lihat sedikit catatan kecil yang dalam beberapa ayat yang pertama. Nah, sekarang coba kita lihat ayat berikutnya, Kejadian 41 ayat 9. Ini adalah bagian yang saya sebut dengan hari-hari terakhir atau Aharit Hayamim. Ini ada beberapa segmen saya bagi dalam, ini ada 5 segmen. Ini segmen yang pertama. Kita baca Kejadian 49 ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Nah ini perhatikan, apa yang kamu alami di kemudian hari. Kata di kemudian hari itu pakai perkataan ba'aharit hayamim. Yakub mengumpulkan anak-anaknya dan lalu dia berencana memberi berkat. Itu sesuatu hal yang luar biasa ya, dan kita perlu tiru juga bahwa orang tua perlu selalu memberkati anaknya. Seperti tadi juga di dalam Sabat tadi Hasan ya, Pak Hasan Frankie itu memimpin pemberkatan anak-anak. Setiap keluarga juga, kita di keluarga kita masing-masing, setiap Erev Syabat, orang tua, ayahnya khususnya memberikan berkat kepada anak-anaknya. Dan ini kenapa ini? Ya, oke. Ya, oke. Maaf, ini ada sedikit di mic ya, ada gangguan sedikit. Ya, kita melihat bahwa dia memberikan berkat kepada anak-anaknya, Yakub memberikan berkat, dan itu juga dia dapat dari Abraham, kakeknya, kemudian dari ayahnya Ishak, dan diteruskan kepada Yakub, dan dia teruskan kepada anak-anaknya. Dan
Berkat di dalam Torah itu bukan hanya bersifat pendek, bukan hanya untuk satu generasi, tapi bersifat profetik. Berkat lebih dari sekedar harapan baik. Ini saudara perlu perhatikan, berkat lebih daripada sekedar harapan baik. Berkat dalam Torah berbicara tentang destiny, tentang arah dan tujuan hidup dari orang yang diberkati. Jadi ayahnya yaitu Yakub, dia sedang dipimpin oleh Roh Kudus, dia mengucapkan sesuatu yang menjadi destiny, yaitu arah tujuan hidup bagi anak-anaknya. Karena itu dia mulai mengumpulkan anak-anaknya dan dia mulai berjanji kepada dia untuk mengungkapkan apa yang akan terjadi atau menimpa kamu di hari-hari yang akan datang. Nah, bahasa hari-hari yang akan datang di kemudian hari itu Aharit Ayamim, diterjemahkan juga sebagai hari-hari terakhir. Jadi end times diterjemahkan juga, dapat diartikan demikian. Jadi kalau begitu maka nubuat Yakub membentang sepanjang sejarah Israel dan sampai hari-hari terakhir. Nah, dengan hal yang seperti ini saudara, bahwa berkat Yakub itu bukan omongan biasa. Ini adalah kata-kata yang diurapi oleh Ruach HaKodes. Ya, saudara belum lihat di sana, di mana dia berbahasa roh misalnya begitu. Nanti dulu ya, kita bisa lihat bahwa bahasa roh adalah salah satu ekspresi dari Ruach HaKodes, tapi kita lihat dan itu ekspresi yang paling kecil di dalam 1 Korintus pasal 14, dan kita harus taruh itu pada posisi yang tepat. Jadi jangan itu lalu dipakai untuk menjudge orang yang bagian-bagian Alkitab yang manapun, karena Rabi Shaul mengatakan bahwa itu adalah satu karunia. Memang jelas itu satu karunia, kita tidak harus kita hargai, tetapi juga tidak boleh digelembungkan untuk kemudian seakan-akan semuanya ditentukan oleh karunia yang paling kecil itu. Dan kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yakub tentunya di dalam bahasa Ibrani, yaitu lason kodes, yaitu bahasa kudus, ya, orang Yahudi semua memahami itu berasal dari Ruach HaKodes. Nah, lalu dia memberkati putra-putranya untuk bisa melihat, untuk memahami atau mengetahui masa depan suku masing-masing. Dan dia kemudian waktu dia memberikan kata-katanya itu, ya, kita perhatikan, maka pada waktu itu dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk bicara tentang Mesias, akan kedatangan Mesias pada saat penebusan terakhir. Nah, dia berkata begini dalam Kejadian 49 ayat 18, aku menanti-nantikan keselamatan. Keselamatan di sana pakai perkataan Yesua. Yesua, feminin, pakai H di belakangnya. Yesua, yang daripadamu ya Adonai Yud He Vav He. Jadi kita bisa melihat bahwa kata-kata ini bukan kata-kata yang begitu saja, tetapi sesuatu yang dipimpin oleh Ruach HaKodes. Nah, ungkapan pada hari-hari terakhir, Ba'arit Hayamim, selalu mengacu waktu kedatangan Mesias. Dan kata-kata ini, Ba'arit Hayamim, mempunyai gematria yang nilainya sebesar 726. Nah, ini sesuatu yang unik juga. Angka 726 menghubungkan beberapa nubuat kunci mesianik di dalam Yesaya. Misalnya seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan kepada kita, Yesaya 9 ayat 5. Yang daripadanya orang menyembunyikan wajah mereka, Yesaya 53 ayat 3. Seperti anak domba yang dipimpin ke penyembelihan, seperti domba di depan pencukur bulunya sehingga ia tidak membuka mulutnya. Ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 53.
Nah, kalau kita lihat ya, angka gematria Masiah dalam bahasa Ibrani, ya kita baik, kita bisa lanjutkan. Maaf, saudara, ini untuk beberapa hal-hal teknis hubungan dengan mic. Ya, kita kembali ke sini ya. Jadi tadi saya sampai kepada angka gematria untuk Masiah. Masiah di dalam bahasa Ibrani punya angka gematria sebesar 363. Dan kalau 363 dikalikan 2, maka nilainya akan sama dengan 726. Dan 726 ini adalah gematria bagi Ba'aharit Hayamim. Jadi ini menunjukkan bahwa di dalam Kejadian 49 ini ada isyarat yang mengungkapkan kebenaran tentang Masiah ben Yosef dan Masiah ben David di akhir zaman. Jadi 2 kali Masiah, ada 2 Masiah di akhir zaman, begitu ya. Ditambah Masiah, dan akhirnya akhir zaman. Sudah lihat, ini ada di dalam huruf-huruf Ibrani. Jadi kalau dikatakan di mana di dalam Kejadian 49 Yakub menyebut-nyebut Masiah, kalau saudara ditanya begitu, jawabnya seperti apa? Pertanyaan yang tadi, di mana di dalam situ ada perkataan Masiah? Kalau kamu mengatakan bahwa di sana ada Masiah, itu misalnya begitu ya. Maka pertanyaan itu datang dari platform apa? Pesyat. Literal. Tapi kemudian bahwa Torah tidak hanya dibaca dalam platform pesyat. Torah juga mempunyai dimensi. Ya, pesyat ada, kemudian ada kemudian pesyat, kemudian remes, kemudian dras, kemudian sod. Jadi ada 4 tingkat. Dan saudara-saudara, setiap kali kalau kita apalagi bicara misalnya
yang bicara itu, yang menyangka itu adalah Bnei Noah, hal-hal seperti itu, anti misionari. Saudara harus selalu ingat bahwa Torah itu mempunyai 4 tingkatan dalam pemahaman. Selalu begitu. Dan biasanya orang-orang yang tidak percaya bahwa Mesias itu sudah ada dinubuatkan dalam Torah, dia memakai tingkat pesiat. Tingkat pesiat karena tidak ada di dalam secara literal mana huruf Masiahnya, begitu ya. Tetapi kita bisa lihat ya bahwa pemahaman ini ada di dalam lingkungan orang Yahudi. Ini bukan Yunani, ini Yahudi. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam hal ini pun kita bisa melihat bahwa di hari-hari akhir, pada hari-hari akhir itu akan kedua Mesias akan muncul. Mesias ditambah Mesias 363 dikalikan 2 sama dengan 726. Nah, sekarang mengapa? Pertanyaan tadi saya sudah mengatakan Mesias ben Yosef dan Mesias ben David. Itu dari siapa istilahnya? Itu juga dari para rabi. Apakah di dalam Torah itu lalu tidak ada? Atau di dalam Torah itu ada Masiah ben Yosef dan Masiah ben David? Tidak ada. Tidak ada tertulis seperti itu. Tetapi konsepnya jelas ada. Lalu ada satu pengertian yang kemudian dikasih istilah, begitu ya. Saudara mesti paham yang seperti ini, bahwa ada satu pengertian kemudian dikasih istilah, pengertian lagi dikasih istilah. Jadi Tanakh menggambarkan bahwa Mesias itu menderita. Kita bisa membaca di banyak tempat ya. Mesias itu menderita. Tadi kita baca Yesaya 53, kemudian kita juga bisa membaca di kitab Sakaria. Jadi Mesias menderita, dan Mesias yang menderita ini dikasih istilah Masiah ben Yosef. Kenapa dikasih istilah ben Yosef? Kenapa jadi Yosef yang dipilih? Karena Yosef menderita. Dia dibuang dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, dia dijual, dia dipenjara, dia sangat menderita. Dan Mesias akan seperti itu. Karena itu disebut Masiah ben Yosef. Kalau ditanya di mana di dalam Alkitab, di dalam Tanakh, dalam Torah, ada enggak istilah itu? Tidak ada. Tapi tidak berarti bahwa itu bukan dari Alkitab, bukan dari Torah. Itu datang dari Torah. Itu hanya mengistilahkan saja, diistilahkan. Dan Yosef di sini bukan suami dari Miriam, ya, bukan suami dari Miriam. Jadi Yosefnya adalah anak Yakub, yaitu Yosef yang diceritakan di dalam kitab Kejadian. Nah, kemudian ada satu istilah tadi saya sebut Masiah ben David. Kenapa Masiah ben David? Masiah juga dijelaskan dia akan memerintah, bahkan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Siapa yang kemudian memerintah seperti siapa? Memerintah seperti David. Mengapa David yang dipilih? Karena David itu dialah yang pertama, orang yang pertama menyatukan Israel dalam luas cakupan wilayah yang paling besar, itu adalah David. Dan kemudian Tuhan berjanji dengan David, ya, bahasa Arabnya Daud, itu dia berjanji bahwa keturunannya tidak akan lepas dari kerajaan, bahwa keturunannya akan menjadi raja di Israel. Jadi karena itu dikasih istilah Masiah ben David. Nah, kemudian kita juga bisa melihat rahasia hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu diungkapkan siapa itu, hari-hari terakhir itu hubungannya dengan apa. Nah, saudara bisa lihat ya, satu lagi, kasih lagi satu saut, pakai gaya saut, artinya memakai angka gematria atau satu rahasia. Ternyata hari-hari terakhir, Baharit Hayamim, angkanya 726, itu sama dengan nama Yesua. Shem Yesua
itu kalau dia cari angkanya itu 726. Shem Yeshua, saudara cari di sana. Ya, Shem Yeshua itu 726. Jadi kita bisa melihat bahwa tadi yang saya katakan bahwa 363 kali 2 menjadi 726. Kemudian siapa dia? Ternyata namanya Shem Yeshua, namanya Yeshua. Itu memakai sod, angka gematria. Tetapi apakah ada dua Mesias? Tidak ada dua Mesias. Dan menurut John Sobel bahwa Mesias itu satu, itu menurut kebanyakan orang Yahudi secara tradisional. Tetapi kalaupun dia satu, maka dia 2 kali kedatangan. 2 kali kedatangan. Jadi bukan 2 Mesias, tapi 1 Mesias, hanya 2 kali kedatangan. 1 sebagai Mesias ben Yosef yang menderita, yang 1 sebagai Mesias ben David yang memerintah. Pertama kali dia datang sebagai Mesias ben Yosef, hamba yang menderita dan anak domba Elohim. Dan kemudian dia akan datang kedua kalinya sebagai anak David, ben David. Anak David artinya dia seorang pejuang. Dia raja penakluk, sama seperti David leluhurnya. Dan mengantarkan umat masuk ke dalam satu zaman shalom, zaman damai sejahtera. Dan berkat-berkat yang ada di dalamnya. Dan dia akan memimpin Israel masuk ke dalam zaman itu sebagai singa suku Yehuda. Sebagai Mesias yang berasal dalam garis Yehuda. Nah itu dinyatakan dinyatakan di dalam ungkapan-ungkapan tadi. Kita tadi memakai gematria, nah itu muncul dari sana. Berkat Yakub ini panjang, kita nggak bisa bahas itu semua, ya. Tapi saya ingin memfokuskan kepada berkat Yakub dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 12 yang mengungkapkan rahasia tentang kedatangan Mesias yang pertama dan yang kedua. Dan ini adalah bagian yang penting dalam nubuat tentang Mesias dalam Torah. Dan ayat-ayat ini juga berbicara tentang silo. Ada satu istilah itu silo yang memberikan wawasan tentang silsilah benih Mesias yang dijanjikan, tanda-tanda kunci yang akan menyertai yang diurapi itu dan kerangka waktu kedatangannya. Jadi kita bisa melihat waktu Yosef, maksud saya Yakub itu memberi berkat, maka dia memberkati Yosef karena itu adalah anak kesayangannya. Dan juga dialah yang menjadi alat Tuhan untuk membawa seluruh keluarga itu di dalam satu kesejahteraan. Tapi kemudian roh kenabian pada Yakub itu memaksa dia juga untuk memberi otoritas kerajaan kepada Yehuda. Dan ini yang akan kita lihat, ya. Nah, jadi kalau kita lihat saya kasih supaya ini melihat urutannya. Yakub mulai sebetulnya memberkati 2 anak Yosef. Itu dalam 48 ayat 15 sampai 20. Jadi Yakub memberkati 2 anak Yosef dalam penghargaan kepada Yosef, anaknya yang dia kasihi. Lalu kemudian setelah itu baru dia memberkati menurut garis urutan anak. Yang pertama dia sebut Ruben, anak sulungnya. Lalu kemudian dia sebut Simeon dan Levi. Selanjutnya Yehuda, Zebulon, Issakhar, dan Gad, Asyer, dan Yosef. Saudara lihat Yosef disebut lagi dengan nama Yosef, tadinya Efraim dan Manasye, sekarang disebut Yosef, baru kemudian Benyamin. Jadi yang pertama itu dia sebut kedua anak Yosef. Dan mengapa yang pertama? Karena dengan itu juga dia menghargai Yosef, dan juga sekaligus kedua anak itu
dijadikan suku, dijadikan anaknya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat berkat sulung itu diberikan kepada Yosef. Karena dua anaknya itu dihargai sama dengan anak-anak yang lain. Nah, kita lihat sekarang di dalam Alkitab bahwa berkat-berkat atas Yehuda itu disebut dalam ayat 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pasal 49 ayat 8 sampai 12. Sedangkan berkat untuk Yosef pasal 49 ayat 22 sampai 26. Dan pasal-pasal ini atau maksud saya bagian-bagian ini itu berbicara tentang Mesias. Nah, bagian yang kedua sekarang nubuat Mesias dari garis Yehuda. Kejadian 49 ayat 8, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ini sebetulnya satu hubungan, satu nubuat tentang Masiah, bukan saja kepada suku itu, tetapi ini bicara tentang Masiah. Dan itu artinya yang pertama ini secara pesat ya, bahwa Yehuda akan diakui oleh adik-adiknya, bahwa semua saudaranya akan memuji dia, bahkan seluruh Israel, bahkan itu disebut dengan namanya. Kita lihat sekarang itu terjadi bahwa setelah pembuangan orang-orang Israel, ya bukan hanya 2 suku tapi 12 suku itu juga disebut bangsa Yahudi. Yahudi itu disebut. Jadi di zaman Injil Yahudi itu adalah Israel. Bukan hanya 2 suku. Ada orang yang tafsir yang menyatakan bahwa Yahudi hanya 2 suku. Tidak, di seluruh Injil kita bisa melihat bahwa Israel itu disebut Jew itu, Yudayoi itu bicara tentang Israel, pemimpin-pemimpin Israel. Dan perkataan memuji ya kita lihat ini bagian ini Yehuda saudara-saudaramu Akeka itu saudara-saudaramu semua saudaranya akan memujimu Yadeka. Yadeka itu dari Yada ya Yud Dalet He itu artinya pujian. Karena itu ada ya waktu dulu puluhan tahun yang lalu waktu dulu saya ada dalam pelayanan juga pemimpin pujian, saya lihat buku yang bicara tentang bahasa Ibrani tentang Yehuda. Yehuda itu Yada. Yada itu pujian. Ini dipakai nih orang-orang yang belajar praise and worship ya, ambil sedikit bahasa Ibrani itu dibahas ya puluhan tahun yang lalu. Jadi Yada. Jadi itu adalah pujian dan itu dari situlah kata Yehuda. Tetapi kata Yada bukan saja berarti pujian, bisa juga berarti bersyukur. Jadi bukan hanya nyanyi ya, nyanyi ya itu pujian itu jadi nyanyian itu juga boleh, tetapi juga bersyukur. Tanpa menyanyi pun, tetapi hati yang bersyukur itu Yada. Atau juga mengaku. Mengaku itu artinya confess, mengaku sesuatu, mengakui sesuatu. Itu juga Yada. Jadi kita bisa melihat bahwa perkataan ini dalam konteks kalimatnya bahwa saudara-saudaranya akan memuji dia, artinya saudara-saudaranya akan bersyukur kepadanya, bersyukur untuk apa yang dia atas dirinya, atau juga mengaku. Nah, waktu kita melihat ini kata-kata ini, maka kita lihat bahwa Yehuda akan diangkat di antara saudara-saudaranya. Nah, itu janji Tuhan melalui bapaknya. Dan ini yang pertama sekali kita lihat itu mulai pada pemerintahan Raja David. Jadi waktu David memerintah sebagai raja, maka suku Yehuda itu menjadi mempunyai nama baik di atas di antara bangsa itu. Jadi di antara suku-suku yang lainnya. Tetapi kemudian di masa depan sesudah David kita bisa melihat bahwa David itu meninggal dan dia tidak reinkarnasi ya, bahwa
David itu dia meninggal dan kemudian yang disebut dengan putra David, atau kalau dia disebut juga David lagi padahal dia sudah meninggal, itu merujuk kepada Mesias ben David atau Mesias putra David, bukan Davidnya reinkarnasi. Karena Yesua Mesias itu adalah datang dari Tuhan, bukan reinkarnasi dari David. Nah, kita barangkali mesti perhatikan, walaupun ini hal kecil, tapi saya mesti sampaikan juga sebagai komen, ya. Lalu dia berdiri sebagai kepala suku Yehuda, saudara-saudaranya, dan semua orang Yahudi mengakui dia. Mengakui siapa? Mengakui Mesias. Dan Rabi Shaul Paulus diilhami oleh Roh Kudus melihat hari itu. Dan ketika dia menulis di dalam Filipi 2 ayat 11, dia tulis begini, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesua Sang Mesias adalah junjungan, kurios. Jadi ini sebetulnya waktu dia tulis begini, ini di dalam Filipi 2 ayat 11, maka ini sebetulnya menjadi gema atau ya resonansi dengan Kejadian pasal 49 ayat 8. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa apa yang ditulis Paulus itu bukan menggantikan Torah, tapi berdasarkan Torah. Tulisan Paulus, Rabi Shaul mengalir dari nubuat Yakub akan Mesias dalam Torah. Kejadian 49 ayat 8. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa Filipi 2 ayat 11 itu juga mempunyai resonansi dalam literatur Rabbinik Yalkut Mosiah. Yang menulis begini, tidak hanya saudara-saudaranya yang akan mengakui kedudukannya sebagai raja, tetapi bangsa-bangsa lain juga akan mengakui dia. Jadi dikatakan bahwa bukan hanya bangsanya sendiri, tetapi juga bangsa lain. Nah, nubuat ini ya atau komentari rabbinik ini itu kemudian kita bisa lihat itu searah dengan apa yang ditulis oleh Rabi Shaul tentang Yesua HaMasiah. Dan dia mengatakan bukan saja mengakui, tetapi ini adalah sebagai kriteria untuk keselamatan. Dan dia tulis di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, sebab jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesua, dia tulis Yesus ya, jadi boleh juga dibaca, bahwa Yesus adalah kurios, dalam bahasa Ibraninya, dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Ibrani, saya lihat di situ ditulis Yesua hu ha adon. Jadi Yesus adalah kurios. Jadi Yesus ho kurios itu ditulis di dalam bahasa Ibraninya Yesua hu ha adon. Artinya apa? Dia junjungan ilahi. Dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi waktu Shaul menulis ini, maka apa yang dia tulis itu searah dengan Kejadian 49 ayat 8. Bukan hanya untuk Yehuda, bukan suku Yehuda di antara Israel, tapi Yehuda yang di sana, yang dimaksud di sini adalah Masiah. Bahwa Masiah ben David itu akan diakui bukan saja oleh bangsanya, tapi oleh semua orang. Dan itu cocok dengan Yalkut Mosiah. Tetapi kita bisa lihat apa yang ditulis oleh Rabi Shaul itu jelas sekali karena dia sudah lihat Yesuanya, dia sudah bertemu di jalan ke Damsyik, ya ke Damaskus, dia bicara ya, dan tidak ada lagi Yesua yang lain yang bicara kepada Shaul ke jalan di Damaskus, dan Yesua yang sudah mati dan bangkit. Dan karena itu dia tulis begini. Nah, waktu dia tulis bahwa Yesus adalah kurios, itu dalam LAI diterjemahkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah,
Saya ingin menjelaskan ini, sedikit ya, bahwa perkataan kurios itu bisa merujuk dua hal. Yang pertama, kurios sebagai junjungan, sebagai Tuhan, Lord. Tetapi kurios juga di dalam terjemahan Septuaginta itu juga dipakai untuk merujuk nama Adonai, Yud He Vav He, bisa begitu. Sehingga kita bisa lihat di sini bisa diartikan demikian. Bisa jadi dua artinya, ya. Tapi kalau kita lihat dalam konteksnya, saya lebih cenderung kepada Yeshua Hu Adon. Dia adalah junjungan, tetapi junjungannya bukan junjungan manusia, junjungan ilahi. Artinya dia berasal dari surga. Dia sama, tidak harus, kalaupun tidak diartikan sebagai Yud He Vav He, Adonai, tapi tetap dia adalah junjungan ilahi, junjungan yang bersifat ilahi. Dan apa yang dinyatakan oleh Rabi Shaul itu akan searah dengan apa yang dikatakan, ditulis di dalam Kejadian 49 ayat 8. Kemudian kita lihat lagi dari ayat yang sama, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Jadi Yakub meyakinkan bahwa keturunannya akan menang atas musuh-musuh mereka. Dan ini juga merujuk pada kerajaan David, bahwa David memenuhi nubuat ini. David menguasai semua daerah musuh-musuh Israel itu ditaklukkan oleh David, dan suku Yehuda mengalahkan semua musuh-musuhnya, dan mereka menang terhadap musuh-musuhnya di semua sisi. Dan ini sebetulnya kalau ini ditunjukkan bahwa semua musuh juga tunduk ya kepada Yehuda, dan dalam ini adalah dan ini ditarik ke hari-hari akhir, ya saudara harus selalu ingat bahwa dia bicara hari-hari akhir. Jadi bukan hanya untuk apa yang cuma 10-20 tahun sesudah Yakub meninggal. Dia katakan ini hari-hari akhir. Jadi ini merujuk kepada Mesias ben David yang akan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Ya, dan kita bisa lihat ini juga ditulis di dalam 2 Samuel ya, 2 Samuel 22:41, engkau juga telah membuat musuhmu berbalik. Jadi berbalik itu bagian belakang lehernya itu tengkuknya ya, berbalik, jadi tengkuknya dilihat, dan perkataan di sana bahwa tangannya akan menekan tengkuk musuhnya. Jadi kita bisa lihat itu juga digambarkan di dalam kitab nabi-nabi. Dan di akhir zaman maka para nabi juga menjelaskan bahwa Mesias akan mengalahkan musuh yang disebut dengan Gog dan Magog. Itu ditulis dalam Yehezkiel 38-39, Zakaria pasal 14. Jadi Gog dan Magog. Dalam bahasa Arab itu ya barangkali baik juga kita tahu Yajuj dan Majuj. Itu Gog dan Magog. Supaya nanti kita bisa melihat kalau ada dari yang tempat lain perbandingan dengan literatur lain, saudara tahu bahwa Gog dan Magog di dalam kitab suci kita itu adalah musuh yang dikalahkan oleh Hamasyah. Ya, kalaupun ya kita mesti pegang itu. Bahwa Gog dan Magog itu musuh yang dikalahkan. Jadi itu adalah konfederasi dari sekelompok bangsa-bangsa yang menyerang Israel, dan mereka semua dikalahkan oleh Masiah. Dan ya ada beberapa nubuat ya, saya kira tidak bisa dibacakan semua ini, tapi barangkali kita lihat di Zakaria 14 ayat
ayat 4, Zakaria 14 ayat 4, kaki Mesias akan berdiri di Bukit Zaitun. Jadi dia akan datang, itu Mesias ben David datang, dan dia berdiri di Bukit Zaitun, dan dia akan memukul bangsa-bangsa. Dan dari mana kita bisa tahu lebih jelas lagi, itu di dalam Wahyu 19 ayat 15, dari mulutnya keluar pedang yang tajam, sehingga dengan itu dia dapat memukul bangsa-bangsa. Jadi Masiah ben David akan mengalahkan Yajuj dan Majuj, yaitu Gog dan Magog. Dan dia akan berkerajaan di Yerusalem. Lalu kemudian ada satu bagian lagi dalam Kejadian 49 ayat 8, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Nah, apa artinya? Artinya semua Israel akan sujud kepada siapa? Kepada Masiah ben David. Karena ini hari-hari terakhir. Jadi bukan anak-anak Israel sujud kepada Yehuda. Itu tidak pernah ada catatannya. Tetapi semua anak-anak ayahmu, yaitu semua Israel, akan sujud kepadamu. Munya ini siapa? Ini adalah Masiah ben David, Masiah dari garis Yehuda. Dan kemudian Rabi Shaul mengatakan, searah dengan itu seluruh Israel akan selamat. Dalam Roma 11 ayat 26. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Bagaimana Israel akan selamat? Dengan perkataan bahwa seluruh Israel akan sujud kepadamu, akan sujud anak-anak ayahmu. Apa artinya? Bagaimana dihubungkan? Artinya seluruh Israel akan sujud kepada Mesias. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya, dengan menerima Yeshua, Masiah ben David dan Masiah ben Yosef. Dan itu ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi menerima Mesias, menerima ben David artinya sama dengan percaya kepadanya. Dan Mesias ben David adalah Masiah ben Yosef juga. Jadi kalau begitu kita bisa melihat bahwa di hari-hari terakhir itu akan terjadi. Dan karena itu Rabi Shaul mengatakan dalam Roma 11 ayat 26, seluruh Israel akan selamat. Dan ini yang kita doakan. Ini yang kita doakan. Dan ini untuk itulah maka kita sebagai bangsa-bangsa kita mau menyatakan bahwa Mesias yang kita percaya adalah Mesias Yahudi. Supaya dengan demikian orang Yahudi itu bisa mengenali bahwa ini dia Mesias. Kalau Yesus itu selalu ditampilkan sebagai orang Greko-Roman, ya saya selalu katakan lahirnya 25 Desember, kemudian dibaptisnya dipercik, kemudian makan perjamuannya itu hanya satu roti, satu anggur. Semuanya itu enggak ada Yahudinya. Itu bukan Yahudi itu. Ya, jadi kalau ditampilkan seperti itu, lalu anti Torah, maka orang Yahudi enggak bisa terima itu. Enggak bisa terima Mesias seperti itu. Nah, karena itu kita mau menyatakan bahwa dia adalah Masiah Israel, Masiah bagi orang Yahudi. Ya, itu yang kedua. Dan kita berikutnya yang bagian ketiga adalah nubuat Shiloh yang berhak pada kedatangan yang pertama. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan atau Shephet tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan Mekokek di antara kakinya sampai datang dia yang berhak atasnya, Shiloh, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kita coba lihat ada beberapa kata di sini, yaitu pertama Shephet. Shephet itu diterjemahkan sebagai tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan. Tetapi juga itu bisa berarti tongkat suku. Jadi tongkatnya suku apa? Suku Yehuda. Jadi di sini bukan saja tongkat kerajaan tapi juga tongkat suku, karena kepala suku memegang tongkat.
Dan itu menyatakan otoritas, dan kita juga bisa lihat ya, kalau misalnya di sini ada panglima kita lihat panglima TNI atau siapa, dia pergi kemana dia pegang tongkat, itu artinya dia pegang begitu, ini komando, ini udah keputusan ya. Jadi sama seperti itu. Jadi tongkat kerajaan itu ada pada orang yang berhak, yaitu di sini disebut Silo. Dan jadi masing-masing 12 suku itu mereka mempunyai tongkat masing-masing. Dan di sini tongkat kerajaan, tongkat suku Yehuda itu adalah lambang pemerintahan. Jadi menunjukkan bahwa suku Yehuda itu memang suku yang memerintah, suku yang memimpin. Dan nubuat ini juga menunjukkan bahwa benih perempuan atau Zera, ya dikatakan Zera di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, itu di Kejadian pasal 3 ayat 15 itu luas sekali, tidak tahu siapa. Tapi kemudian dia akan meremukkan tumit, itu lalu pakai perkataan Ekef, lalu kemudian kita bisa melihat Ekef itu hubungannya ke nama Yakub, jadi Yaakov, jadi kalau begitu ini keturunan dari Yakov. Tapi kemudian dari keturunan Yakub dari yang mana? Ada 12 anaknya. Ternyata dari keturunan Yehuda. Kita lihat di sini itu tongkat kerajaan itu dari Yehuda. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahwa Raja Mesias yang akan datang, yang akan mengalahkan ular, meremukkan kepala ular, itu adalah dari suku Yehuda. Dan kata kunci yang kedua adalah Mekokek. Ini biasanya diterjemahkan sebagai tongkat penguasa, ya, tetapi itu adalah tongkat hakim. Jadi sama seperti palu hakim. Palu hakim itu jadi itu dipegang oleh hakim untuk menunjukkan bahwa keputusan ada pada dirinya. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yeshua, maka Yeshua itu dikatakan waktu kedatangan yang kedua, maka dia akan mengumpulkan semua bangsa dan dia akan menghakimi mereka. Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini menunjukkan kekuasaannya dia sebagai hakim. Jadi kita bisa melihat bahwa tongkat hakim tadi Mekokek itu kita bisa melihat Injil menunjukkan bahwa itu adalah Yeshua. Itu Yeshua menyatakan dalam kedatangannya yang kedua. Bukan kedatangan yang pertama. Dalam kedatangan yang pertama dia tidak melakukan penghakiman. Nah, kita mesti lihat itu. Tapi dalam kedatangan yang kedua, seperti yang dikatakannya, anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, dia akan mengumpulkan semua bangsa. Jadi kita bisa melihat ada perbedaan fungsi antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Dan ini kita mesti paham untuk bisa menjelaskan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah Silo. Ya, ini istilah yang perlu kita cermati. Istilah ketiga dalam ayat tadi adalah Silo, dikatakan sampai Silo datang. Kejadian 49 ayat 10. Semua komentator dan Rabi Yahudi memahami ini sebagai referensi kepada Mesias. Ya, saudara perhatikan, Silo itu referensi kepada Mesias. Jadi dengan bahwa sampai yang berhak itu datang dan itu ditujukan kepada Yehuda, maka itu artinya bahwa kekuasaan itu tidak akan berhenti dari rumah Yehuda. Kekuasaan yang berhak itu tidak akan berhenti dari rumah Yehuda. Dan itu akan terus berlangsung di rumah Yehuda atau di garis keturunan Yehuda sampai Mesias datang. Jadi peralihan kekuasaan tidak akan berhenti dari rumah Yehuda atau semua
catatan tertulis dari anak-anaknya sampai Mesias datang. Itu ditulis dalam Targum Onkelos Genesis, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini pemahaman ini ada di dalam literatur rabbinik, Targum Onkelos. Artinya walaupun saat ini tidak ada raja Israel, sesuai ketetapan kekuasaan itu akan tetap berada pada suku Yehuda sampai Mesias datang. Sekarang ini tidak ada, tapi sampai Mesias datang kekuasaan itu atau otoritas kekuasaan itu ada pada suku Yehuda. Kemudian ada satu komentari lagi tentang ayat ini dari Targum Yonatan. Raja tidak akan terputus dari rumah Yehuda sampai saat kedatangan Raja Mesias. Kepada siapa semua kekuasaan di bumi akan tunduk. Jadi sekali lagi ini juga sama dengan Targum yang sebelumnya, Onkelos, bahwa Silo itu dia adalah Mesias yang berhak, yang datang, yang akan memerintah. Kemudian kita lihat sampai Silo datang, itu ternyata angka gematrianya atau dalam bahasa Ibrani sampai Silo datang itu Yafo Siloh. Yafo Siloh itu memiliki angka gematria sebesar 358. Jadi kalau kita biasa dengan angka gematria, saya udah ingat itu ya. Kalau angkanya 358, maka itu sama dengan apa? Masiah. Sama dengan Masiah. Dan itu juga sama dengan ular, ya. Ular itu nahas, ular yang diangkat, dia diangkat oleh Mose. Itu juga nahas, itu juga jumlahnya 358. Jadi dari sini kalau kita lihat sampai sini datang, itu artinya Yafosilo, artinya siapa? Mesias. Nah ini jelas sekali secara sod bahwa Silo, Yafosilo itu adalah Mesias. Dan dia juga melakukan pengorbanan, dia berkorban, itu pakai perkataan karbono, korbannya itu juga sama dengan 358. Jadi Mesias itu berkorban. Siapa Mesias yang berkorban? Mesias ben Yosef. Jadi kalau kita lihat angka-angka gematria ini, kita bisa lihat hubungannya. Dan sesuatu yang luar biasa, apa yang ada di dalam angka gematria, itu semuanya cocok dengan Injil. Saya ingin beritahu bahwa semua angka gematria itu cocok dengan apa yang ditulis oleh Injil. Tetapi Injil itu jelas, bahasanya jelas, semuanya jelas. Sebenarnya gematria mesti orang belajar dulu. Ya, saya tidak bisa membuat ini sendiri kalau saya nggak membaca literatur atau tulisan-tulisan para rabi, ya, mesianik, para rabi mesianik. Jadi ini saya sampaikan itu. Khusus bagian ini Yafosilo itu ditulis oleh beberapa rabi. Rabi Safira di dalam Besora According to COVID-19 itu dia menulis itu. Kemudian Rabi Jason Sobel juga menulis itu. Ada banyak, ya. Jadi kita bisa melihat ini semua arahnya ke sana. Jadi Silo jelas mengacu kepada Mesias yang dapat, artinya Silo itu artinya yang berhak, yang memiliki. Jadi kita bisa melihat bahwa Silo berurusan dengan apa yang dilakukan oleh Mesias, karena Mesias itu yang berhak datang dan dia akan melakukan. Dan kemudian kita bisa lihat tadi bahwa Silo itu atau kita lihat arti dari pemahaman dari Kejadian 49 ayat 10, identitas kesukuan yaitu suku Yehuda, ya, dan otoritas kehakiman tidak dapat berhenti dari Yehuda sampai Mesias, pribadi yang memiliki hak-hak itu datang, yaitu Silo. Dan orang-orang dari setiap bangsa akan mengakui dan mentaati dia sebagai raja.
Kalau kita lihat di sini ada perkataan otoritas, maka itu dihubungkan juga dengan kekuatan atau otoritas kehakiman. Kekuatan atau otoritas kehakiman. Dan otoritas kehakiman di lingkungan Israel, waktu Israel itu dikuasai oleh Roma, itu dicabut dari Israel. Jadi hukuman mati itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah otoritas dari bangsa itu. Itu bisa dilakukan oleh Sanhedrin walaupun itu bukan untuk dibuat terus-terusan menjatuhi hukuman mati kepada orang, tetapi hak untuk mengatakan seseorang harus mati itu cabut oleh Romawi. Dan karena itu waktu Yesua disalib, itu hak itu sudah dicabut. Haknya Sanhedrin sudah diambil oleh orang Romawi, kerajaan Romawi, sehingga Yesua bukan mati oleh keputusan Sanhedrin. Ini poinnya ya. Dia mati oleh keputusan dari Roma, karena kekuasaan untuk menjatuhi hukuman mati hanya ada pada Roma. Dan ada catatan Talmud di sini, Syabat 15a bilang begini, 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan, Sanhedrin diasingkan dari Liskat Hagasit, ruang sidang yang disebut dengan Chamber of Hewn Stone, itu ruang keputusan dari Sanhedrin. Dan mereka duduk di gerai-gerai bukit bait suci. Jadi mereka udah nggak ada di situ lagi karena kekuasaannya udah dicabut. Berkenaan dengan pernyataan terakhir, Gemara bertanya, apakah konsekuensi halakik dari pertanyaan ini? Mereka tidak lagi menghakimi kasus-kasus besar. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati dicabut dari Sanhedrin, dan karena itu mereka rela meninggalkan kamar atau Liskat Hagasit. Dan lalu apa yang ditulis di sana kemudian itu merupakan satu sejarah bahwa sesungguhnya Sanhedrin tidak mempunyai hak atau mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati ya. Nah, lalu itu artinya bahwa kekuasaan itu bukan pada Israel, bukan pada Yehuda juga waktu itu. Lalu kemudian ada satu satu ratapan di Salmud juga dalam Sanhedrin 37a, dia bilang begini, celakalah kami karena tongkat kerajaan telah pergi dari Yehuda dan Mesias belum datang. Nah, jadi saudara kita lihat di sini bahwa kekuasaan itu tidak ada pada Yehuda pada waktu itu. Nah, tetapi di sini juga ditulis bahwa tadi 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan, Sanhedrin sudah diasingkan. Lalu kita bisa melihat ya bahwa kekuasaan itu kekuasaan duniawi maksud saya itu tidak ada pada Yehuda dan itu sudah dicabut, dan berdasarkan pemahaman rabbinik itu dengan demikian maka Mesias itu datang antara tahun 30 sampai tahun 70. Karena ada pernyataan bahwa 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan itu Sanhedrin sudah diasingkan atau tidak mempunyai kekuasaan apa-apa lagi. Dan kalau kita lihat 40 tahun sebelum bait suci dihancurkan itu artinya tahun 30, kira-kira begitu ya. Kira-kira tahun 30. 40 tahun sebelum penghancuran bait suci. Dan ini merujuk sebetulnya pada waktu pelayanan Yesua, khususnya pada waktu penyalibannya. Dan jadi pada saat itulah maka kita bisa melihat dari satu segi memang kekuasaan tidak ada pada Sanhedrin, tetapi itu dipakai oleh Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan ya untuk menunjukkan bahwa Yesua HaMasyiah bukan dijatuhi hukuman mati, disalib oleh otoritas Yahudi yang manapun. Sehingga dia sebetulnya tidak qualified mati seperti yang dinyatakan di dalam Torah sebagai seorang yang nabi palsu.
sebagai seorang nabi palsu. Dia tidak qualified untuk itu. Oke, itu yang ketiga, dan sekarang yang keempat itu nubuat Shiloh sebagai kedatangan kedua. Kejadian 49 ayat 10, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, dan ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ayat 12, matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena itu. Nah, saya pernah dalam pengalaman dalam pelayanan itu sampai melihat hal ini, nubuat tentang Shiloh. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa Shiloh, nubuat tentang Shiloh itu adalah hanya untuk kedatangan Mesias yang kedua, bukan kedatangan yang pertama. Kita bisa melihat tadi bahwa kedatangan yang nubuat tentang Shiloh dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 11, ya, itu semuanya berhubungan dengan Shiloh. Itu berhubungan dengan dua kedatangan, yaitu Mesias kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Oke. Ya, jadi kita sudah lihat tadi bagian yang pertama dari nubuat Shiloh, itu kedatangan yang pertama, tadi kita bisa melihat, ya. Lalu kedatangan yang kedua ini yang sekarang kita bahas. Nah, kalau tadi sudah saya baca Kejadian 49 ayat 10 sampai 12, itu dikatakan ada ayat khususnya ayat 12, matanya merah atau ia akan ayat 11. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Jadi kalau dari segi warna, maka kita bisa lihat ada warna merah dan warna putih. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Elohim. Waktu kita membaca ini, kita tidak bisa untuk berpikir ke arah nubuat yang disebutkan oleh Yakov. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Sementara di sana ayat 12, jubahnya telah dicelup dalam darah. Sudah lihat bahwa ini adalah satu penggenapan. Jadi Shiloh itu juga berbicara tentang kedatangan yang kedua. Jadi kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Itu di nubuat yang sama, ya, di dalam waktu dia menjelaskan ada bagian yang berhubungan dengan kedatangan pertama, ada bagian yang berhubungan dengan kedatangan kedua. Dan untuk itu kita mesti menyadari, mesti memahami bahwa dua-duanya itu satu kelengkapan. Jadi ini perlunya bahwa kita tahu bahwa mana bagian dari Masya ben Yosef, mana bagian dari Masya ben David, dan dua-duanya itu merupakan satu kelengkapan. Jangan hanya tahu Masya ben Yosef, tapi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Masya ben David. Lalu saudara dikasih data tentang Masya ben David, ini adalah Masias. Yang kamu punya nggak ada.
Karena itu kamu yang kamu katakan itu Mesias ben Masias itu bukan Mesias. Ada begitu banyak, ada berapa orang yang saya tahu secara pribadi ternyata terjerembab hanya untuk urusan seperti ini. Karena tidak paham keseluruhan. Karena ini adalah akhir zaman, kita mesti tahu dengan lengkap. Jadi jangan hanya dengar, saudara mesti baca Alkitab. Ya, jadi kalau saya baca ini, saudara juga baca. Jangan cuma dengar saya. Saudara lihat sendiri. Karena dengan melihat Alkitab itu saudara lebih ingat. Lebih ingat dan kemudian saudara bisa kasih catatan di sana sehingga selalu ingat komentari dari ayat itu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa secara luar biasa Wahyu 19 ayat 12 sampai 13 itu bicara tentang Silo pada kedatangan yang kedua. Sekarang ayat 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Elohim yang maha kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan atas sekalian Tuan. Nah, ini jelas sekali Yeshua HaMashiach. Nah, kalau saudara lihat bahwa saya hubungkan ayat ini, kita sedang membahas Torah, tetapi kita tidak bisa membatasi bahwa Torah itu mempunyai hubungan dengan Brit Hadasyah dan Brit Hadasyah punya hubungan dengan Torah. Kita sedang membahas seluruh kitab suci sebagai satu kesatuan. Ya, kita lihat hal itu dan kemudian kita ya saya harus melihat waktu ya. Oke. Jadi Silo itu mempunyai dua dimensi. Nubuat tentang Silo, kedatangan yang pertama dan juga kedatangan yang kedua. Saya akan lihat. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang kelima ya. Saya kira kita masuk yang bagian yang kelima. Yang kelima, Mesias datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi waktu Yakub dia menyampaikan tentang Mesias, ya ungkapan-ungkapan, tidak ada kata Mesias, tetapi ungkapan-ungkapan tentang Mesias, maka sebetulnya dia sedang memberkati bangsa Israel, anak-anaknya melalui dua suku yang utama, yaitu Yehuda dan Yosef. Dia sedang memberkati semua yang lain dalam hubungan dengan Mesias. Jadi kalau begitu, Mesias datang untuk memberkati. Mesias datang untuk membawa seluruh Israel dalam kehidupan yang berkemenangan, dan Mesias juga datang supaya kehidupan umatnya itu ada di dalam damai sejahtera. Nah, ketika Yesua datang, dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesua berkata begini, Aku datang agar mereka memiliki hidup, hai, dan memilikinya dengan berkelimpahan. Dia datang untuk membawa kehidupan, supaya mereka memiliki kehidupan. Memiliki kehidupan, apa artinya? Artinya ada pertumbuhan. Bukan stagnan. Juga bukan semakin meredup. Kalau meredup itu artinya dim, itu artinya mau habis. Tidak, memiliki kehidupan artinya dalam perkembangan, dalam pertumbuhan. Dan juga kalaupun dia dapatkan hidup bukan stagnan. Tetapi kehidupan di sini dikatakan kehidupan yang berkelimpahan. Ya, kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Saudara baca itu dan ayat ini sudah saya baca ketika saya pemuda dan saya sangat suka dengan ayat ini. Bahwa dia datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan dalam kelimpahan. Ketika saya mulai kerja dan saya melihat ada sulit juga ini. Kerja juga sulit ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Ayat ini membantu saya. Sehingga waktu itu kalaupun kita hidup bukan kehidupan yang datar,
Ya, tetapi kehidupannya meningkat. Di sini jelas memiliki kehidupan dalam berkelimpahan. Nah, sekarang apa itu berkelimpahan? Berkelimpahan kita bisa melihat kata kelimpahan itu bermacam-macam ya di dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi kita lihat pakai bahasa Inggris saja jadinya, karena satu kata Inggris itu ternyata bahasa Ibrani bermacam-macam. Jadi sulit saya menyebutkan semuanya. Jadi berkelimpahan itu dipakai ketika Yakub bekerja pada Laban. Waktu dia kerja untuk Laban, Yakub itu adalah umat perjanjian. Ternyata yang diberkati adalah Laban. Laban itu diberkati luar biasa. Jumlah ternaknya meningkat ketika Yakub bekerja pada Laban. Lalu dia ganti terus, upahnya tuh dia ganti terus. Lalu Yakub juga lihat bahwa dia dimanfaatkan. Lalu dia juga dikasih hikmat sehingga dia lalu membuat kayu yang dia potong. Lalu kemudian setiap kali ada domba yang mau yang kuat mau melahirkan atau ya seperti itu ya, maka dia taruh batang itu dia taruh di matanya. Sehingga akhirnya yang kuat itu kemudian menghasilkan yang kuat juga, dan kemudian itu adalah bagian dia, gitu ya. Sehingga akhirnya dia juga mempunyai kekayaan. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Laban diberkati karena Yakub. Itu satu, berkelimpahan. Kemudian kita bisa berkelimpahan juga waktu Yosef melihat 7 lembu tambun. Nah, itu menyatakan tahun-tahun yang berkelimpahan dalam hasil panen. Kemudian berkelimpahan juga kita bisa lihat waktu Mose diperintahkan memukul batu. Lalu air tercurah itu berkelimpahan sampai semua orang Israel dapat meminumnya, dan itu artinya airnya berlimpah-limpah. Jadi kita bisa melihat itu pengertian berkelimpahan di dalam Alkitab. Kemudian dalam Ulangan 30 ayat 9, saya baca untuk saudara, firman Tuhan, Adonai Elohimmu akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, ya, melimpahi engkau dengan kebaikan. Adonai Elohimmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Jadi berkelimpahan dalam kebaikan. Dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Adonai Elohimmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi waktu umatnya itu di dalam sesuatu yang sejahtera, itu pun merupakan satu kegembiraan bagi Bapa di surga. Jadi itu jelas itu ditujukan kepada Israel sebagai umat perjanjian Tuhan. Jadi kalau Yesua dia mengatakan aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan, maka ini cocok searah dengan semua yang dinyatakan oleh Bapa Surgawi Adonai Elohim kepada umatnya Israel. Nah, saudara katakan, oh itu Israel. Oke. Kita di dalam Yesua, ya, di dalam Yesua kita juga ditangkokkan, ditempelkan kepada Israel. Jadi dan Yesua mengatakan itu, dan kita menerima dia sebagai Mesias yang membawakan kehidupan yang berkelimpahan bagi umatnya. Ketika Mesias mengajar, jadi dia bukan hanya berbicara, ya, tapi dia juga bertindak. Tapi kita coba lihat dulu apa yang dia ajar. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Elohim. Jadi Yesua datang itu untuk menyatakan kerajaan Elohim, bukan sekedar keselamatan. Ya ini biasanya di dalam lingkungan Kristen itu keselamatan. Tapi masalah kerajaan itu dia nggak pikir. Tetapi kalau saudara lihat ya, di lingkungan orang Yahudi dia lebih menekankan kerajaan. Karena itu ini pernah dikomen oleh Rabbi Sapira, bukan hanya keselamatan dia bilang, tetapi kerajaan.
Bahwa kerajaan Tuhan, dan saya pikir ya betul, dua-duanya. Ya keselamatan juga, tetapi bukan hanya keselamatan. Kalau ini hanya keselamatan. Mati masuk surga udah selesai. Tidak, kerajaan Tuhan. Bahwa dia datang, Mesias datang untuk mengestablish, untuk mencanangkan kerajaan Elohim di bumi, yaitu disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Dia datang yang pertama, dia berikan landasannya pribadi, betul. Landasannya pribadi, itu keselamatan pribadi itu datang dari Mesias ben Yosef. Tetapi dia tidak hanya di situ. Dia datang sebagai Mesias ben David yang adalah untuk kerajaan Elohim di bumi, untuk bangsa Israel dan bangsa-bangsa di dunia. Jadi sesuatu yang lebih besar daripada sekedar keselamatan. Dan saya merasa bahwa itu yang tepat, itu yang balance. Selama ini cuma mati masuk surga aja, udah selesai. Enggak, ternyata tidak begitu. Kita ada di dalam kerajaan Tuhan. Sekarang sekalipun ini Yesua belum datang, kita ada dalam kerajaan Tuhan. Ada amin, saudara. Nah, karena itu carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu. Jadi dia maksimalis. Dia bukan minimalis. Yesua bukan minimalis, dia maksimalis. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, melalui kematian dan kebangkitannya, kerajaan Tuhan sudah ada di antara kita. Bahkan waktu Yesua datang, kerajaan Tuhan ada di antara kamu. Ketika oleh kuasa Roh Kudus dan oleh jari Ruach HaKodes, aku mengusir setan, maka pada waktu itulah kerajaan Tuhan sudah ada di antara kamu. Dan kita bisa melihat ya, kita melihat bahwa di dalam nama Yesua kita bisa mengalahkan roh-roh jahat, mengusir roh jahat. Itu udah puluhan tahun yang lalu kita mulai kenal pelayanan pelepasan, dan sampai saat ini kita juga percaya bahwa itu menjadi bagian dari kita. Ya, jika diperlukan, ada saatnya kita akan lakukan itu. Tetapi juga bukan hanya main-main pelepasan, mengusir-ngusir setan aja, harus taat firman Tuhan. Karena orang yang cuma mau didoakan pelepasan tapi nggak taat sama firman Tuhan, ya masuk lagi gitu ya. Artinya buang waktu orang lain. Dia yang berbuat, kita yang mesti kasih waktu. Dia nggak begitu. Jadi harus taat firman Tuhan, supaya firman Tuhan ada dalam hatinya, dan karena itu dia jadi stabil dan dia tidak mudah diganggu lagi. Ya, saya kira itu, jadi kita ada di dalam satu keseimbangan yang diperlukan. Nah, jadi dengan kematian dan kebangkitannya, kerajaan Tuhan menjadi kenyataan, ya, walaupun secara rohani saat ini, dan kita sudah mengalaminya sebagian, dan tetapi Tuhan masih mempunyai banyak hal untuk kita. Ada kelimpahan kerajaan yang masih mau ditunjukkan kepada kita. Jadi jangan merasa bahwa ini sudah selesai. Masih banyak hal-hal yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Kita udah belajar Torah, dan Torah itu nggak pernah selesai. Barangkali kalau kita pelajari itu terus-menerus, selalu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi kita ada dalam kerajaan Tuhan, dan kita menikmati apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kerajaannya. Dan ini maksudkan bukan saja untuk kita bertahan hidup, ya, bukan bertahan hidup, tetapi untuk berkembang. Saya ingin sampaikan ini, saudara, bukan saja bertahan hidup, tetapi supaya hidup saudara dan saya itu berkembang, supaya hidupnya berkelimpahan. Harus berkembang, hidupnya harus berkembang. Pengajaran mesianik juga bukan bertahan saja. Ya, jangan pikir seperti itu. Tetapi harus berkembang. Di Indonesia jangan, kita pertahankan aja. Oh tidak, ya. Sifat dari Mesias ben David itu enggak begitu. Dia mengembangkan sayapnya. Dia menguasai, dia mengalahkan musuhnya. Dan sifat itu mesti ada pada kita semua. Jangan kita bertahan aja. Ya ada saatnya kita bertahan, tapi pertahanan yang paling baik, kalau orang dalam peperangan, saudara dalam peperangan rohani, saya melayani pelayanan pelepasan lama ya,
sekitar 10 tahun aktif itu tiap hari, tiap minggu tidak ada pelayanan tanpa pelepasan itu 10 tahun kira-kira ya. Kira-kira begitu ungkapannya. Sekarang memang lebih banyak kasih waktu untuk Torah. Ya, jadi pertahanan yang baik adalah bagaimana pertahanan yang baik dalam peperangan? Menyerang. Ya, pertahanan yang baik di dalam satu situasi peperangan adalah menyerang. Jadi kita mesti selalu attack, ya, mengembangkan terus. Artinya bukan mau cari-cari ribut, bukan. Ya, menyerang itu bukan artinya cari-cari ribut. Tetapi kita mau mengembangkan bahwa ada sesuatu yang harus kita kembangkan. Bukan cari-cari urusan atau nggak ada urusan lalu cari-cari urusan, itu bukan itu. Bukan itu yang saya maksud. Nggak ada pergunjingan lalu bikin isu yang buat pergunjingan, buat perdebatan yang tidak perlu di medsos seperti gitu ya. Oh, ini lagi sepi nih. Lalu dia bikin provokasi dengan ide-ide sesuatu, ada pikiran ini hal-hal yang tidak jelas ya. Lalu kemudian jadi rame. Bukan itu. Itu hanya buang-buang waktu, itu hanya iseng. Jadi ini tentunya melakukan sesuatu yang memang diperlukan, kita harus berkembang. Dan kemudian kita coba lihat berkat di dalam kepada Efraim dan Manasye. Yakub berkata begini, dalam Kejadian 48 ayat 16, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Waktu dia memberkati Efraim dan Manasye, dia ucapkan kalimat ini. Sehingga mereka bertambah-tambah, vayidgu, menjadi jumlah yang besar. Nah, kata vayidgu mengandung kata dak. Artinya apa? Ikan. Dalet gimel. Artinya ikan. Ini berarti bahwa mereka akan berkembang biak dan dijauhkan dari iri hati orang lain. Ini lingkungan orang Yahudi memahami begitu. Jadi mereka akan berkembang biak dan dijauhkan dari iri hati orang lain atau upaya orang lain untuk menjegal. Nah, bagaimana ini diberikan kepada anak-anak Yosef? Nah, kita bisa melihat di sini ya. Lalu itu sebetulnya menyatakan kehidupan Yosef sejak muda, dia hidup kudus tanpa menginginkan milik orang lain. Termasuk istri Potifar tuannya. Nah, karena itu anaknya juga dijauhkan dari iri hati orang lain kepada mereka. Karena dia memang dari dulu dia tidak pernah ingin memiliki sesuatu apapun berasal dari milik orang lain. Jadi kalau kita lihat demikian, maka Yosef itu memenuhi 10 firman. Firman terakhir yang ke-10, jangan kamu menginginkan milik orang lain. Ya, dalam segala hal dia lakukan itu. Nah, karena itu maka Efraim dan Manasye juga dijauhkan dari iri hati orang lain. Dengan demikian dan mereka itu berkembang seperti ikan, ya, seperti ikan yang terus berkembang. Ya, itu kita bisa melihat bahwa Yesua juga menunjukkan kehidupan yang berkelimpahan, ya, kehidupan berkelimpahan. Bukan saja dia bicara, tetapi dia melakukannya. Kapan dia melakukannya? Dia melakukannya itu di Kana, di perjamuan Kana, itu dalam keadaan yang tidak cukup anggur, ya. Kalau tidak cukup anggur itu keluarga itu akan malu. Tapi kemudian Yesua diberitahu oleh ibunya Miriam dan kemudian dia melakukan tindakan. Ya, dia melakukan tindakan dan dia perintahkan untuk mengisi semua bejana-bejana yang ada dan kemudian dia mengatakan kamu cicipi, dan waktu itu dicicipi ternyata itu bukan air tawar tetapi sudah menjadi anggur. Nah, sejak itu maka mujizat seperti itu terus ya berlaku bagi sampai ke masa depan. Ada bejana, waktu air itu menjadi anggur, maka bejana itu seperti meluap. Ya, ada cukup anggur, semua orang mencedoknya dan meminumnya. Dan itu adalah sesuatu luapan, satu kelimpahan yang terjadi. Itu adalah mujizat
di masa lalu, tetapi juga untuk masa kini dan seterusnya. Baik secara jasmania maupun juga untuk rohania. Lalu ada komen saudara di YouTube dan mengatakan bahwa mujizat Nabi Isa itu hanya untuk masa lalu. Sekarang hanya tinggal kenangan. Saya bilang, wah ini ya dia barangkali orangnya juga cukup moderat, tetapi saya nggak setuju dengan ini. Apa yang ditulis oleh, apa yang dilakukan oleh Yesua, mujizat, termasuk mujizat anggur di Kana, itu memberikan precedence bahwa itu akan berlaku terus sampai sekarang. Baik secara jasmani ataupun secara rohani. Paling tidak secara rohani, kalaupun diperlukan itu secara jasmani juga bisa berlaku. Ya, bisa tetap dilakukan. Jadi itu bukan mujizat yang masa lalu hanya tinggal kenangan, bukan. Ini adalah satu pekerjaan Mesias dan sekarang adalah zaman Mesias dan Mesias ini masih hidup dan dia hidup bersama dengan kita dan dia hidup dalam hati kita, sehingga apa yang dia lakukan di dalam Injil itu dapat juga terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan kita lihat juga bahwa Yesua dia memberikan kehidupan berkelimpahan itu ketika dia melipat gandakan roti dan ikan untuk dimakan oleh 5.000 orang dan sisanya sampai 12 bakul penuh. Itu artinya berkelimpahan. Kita lihat itu semua terjadi dan kehidupan yang berkelimpahan itu berlaku sampai sekarang. Dia ingin kita memiliki kesejahteraan. Jadi adalah kehendak Tuhan, saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera. Dalam secara jiwa, ya, secara rohani, tetapi juga secara emosi, secara emosional, juga secara relasional, dalam secara juga sebagai hubungan. Jadi Tuhan ingin kita ada dalam damai sejahtera, dalam shalom. Yesua datang untuk shalom, supaya kita secara rohani, secara emosi, secara emosional, secara relasional, yaitu hubungan-hubungan itu kita dibuat sehat, ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kita lihat ini sekarang di zaman COVID, dalam COVID ya kita melihat bahwa ini barangkali ini bisa menggagalkan pemeliharaan Tuhan. Dan saya ingin beritahu saudara ya, bahwa Alkitab kita menjelaskan bahwa ada keadaan yang lebih kuat daripada COVID. Ketika Elia mengalami 3 tahun tanpa hujan di Israel, itu lebih gawat dari COVID, saya katakan. Karena orang tanpa minum, kalau dia kekurangan minum 3 hari, itu dia lewat. Jadi 3 tahun tanpa hujan di Israel, semuanya kering, nggak ada hujan, jadi semuanya bergantung kepada air tanah, air permukaan atau apapun, tapi bukan dari hujan. Ternyata Tuhan memelihara Elia di Sungai Kerit yang terus, entah dari mana airnya ngalir terus itu, sehingga dia bisa minum dari sana. Dan lalu makannya bagaimana? Makannya dari roti yang dibawa oleh burung gagak. Dari mana dia dapat? Mungkin dari tempat istana Raja Ahab maksud saya, kita tidak tahu ya, tetapi dia bawa roti sehingga 3 tahun itu dia bisa lewati, dan itu lebih berat daripada COVID yang sekarang ini. Nah, di era COVID ini Tuhan tetap memelihara umatnya, ada amin ya. Dia tetap memelihara saudara dan saya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa COVID ini sebetulnya kalau Tuhan perkenan, saya percaya Tuhan perkenan ini. Artinya diizinkan Tuhan. Bukan Tuhan mau iseng-iseng kasih COVID, tapi Tuhan mengizinkan ada COVID. Kalau dia tidak izinkan tidak mungkin terjadi. Kita percaya bahwa dia tetap Tuhan yang berdaulat. Tidak ada kedaulatan yang bisa masuk di dalam kedaulatan dia tanpa izinnya. Jadi kalau gitu COVID dengan izin Tuhan. Lalu tujuannya apa? Saya percaya setelah 2 tahun ya, ini sekarang bulan Desember, 2019 Desember itu mulai COVID di mana-mana, walaupun belum masuk Indonesia waktu itu. Tapi ini udah 2 tahun, maka Tuhan mengizinkan COVID itu salah satu yang saya rasa
Ini tujuannya adalah untuk membangun karakter kita. Untuk mengoreksi karakter kita. Satu, membangun, tetapi juga mengoreksi sekaligus. Mengoreksi atau membangun disiplin pribadi. Disiplin pribadi. Ya, biasanya kita barangkali nggak mau diatur, sekarang mesti pakai masker. Sadar aja bahwa kalau saudara diminta pakai masker untuk kesehatan saudara dan juga kesehatan orang lain, sadar bahwa itu harus dilakukan. Jadi itu salah satu yang biasanya tidak khususnya orang Kristen ya. Orang Kristen, kita kan bebas, kita kan merdeka, kita kan tidak perlu apa ini dan itu, kita kan langsung anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan tuh konotasinya bisa melanggar aturan. Itu yang dikoreksi. Bahwa seorang anak Tuhan mesti taat perintah-perintah Tuhan, taat kepada ajaran Tuhan. Ya, salah satunya kasih gambaran kecil, yuk pakai masker gitu. Gitu ya. Kemudian waktu dulu saya contoh, dulu kita berkendaraan tanpa seat belt. Lalu satu saat diberlakukan seat belt. Ya. Dan semua orang pada wah apa sih ramai, banyak sekali ramai ya nggak suka sama peraturan itu. Tapi sekarang saudara, setelah kemudian itu tetap diberlakukan ya, karena supaya Indonesia juga sama dengan negara-negara lain punya safety dalam berkendaraan. Sekarang kalau kita mengendari kendaraan tanpa seatbelt rasanya nggak enak. Mesti saya pakai itu, rasanya nggak enak gitu. Ya ada saatnya juga suka baru naik itu kita ya baru naik lalu kita mau mundur gitu atau apa, barangkali kita lupa di situ ya. Tetapi waktu kita berkendaraan rasanya nggak enak kalau nggak ada seatbelt. Nah, itu sama gambarnya dengan Torah. Waktu dulu kita mengatakan apa sih Torah? Tapi waktu kita kemudian belajar disiplin ya, mulai teratur, coba melihat apa sih ajaran Tuhan, kita belajar Torah. Sekarang tanpa Torah kita rasa nggak enak. Kalaupun kita lihat, saya baca Brit Hadasyah, maka saya akan cari ini dari mana gitu. Ini dari mana? Saya akan cari ke sana. Sehingga kelihatan hubungannya dan itu memperkaya pemahaman kita akan Brit Hadasyah, akan Injil. Dan tanpa itu nggak enak. Tanpa itu lalu kemudian rasanya kurang luas, kurang dalam. Ya, kalau kita cuma baca begitu, ya karena hubungan-hubungannya jadi tidak terlihat. Jadi waktu kita mulai membiasakan diri dengan Torah dan waktu kita membaca seluruh perjanjian baru, maka pemahamannya lebih dalam, lebih baik. Jadi itu salah satu yang kita belajar juga di sini dengan masker. Ya. Lalu menghargai waktu. Apakah 2 tahun ini karena nggak bisa bertemu lalu kita nggak pernah belajar Alkitab? Apakah setelah kita 2 tahun nggak pernah kira-kira tidak bisa ibadah, lalu kemudian pemahaman Alkitab kita menjadi begitu miskinnya, nggak ada perkembangan? Oh tidak, lalu kita hargai waktu. Kita memakai waktu ini biarpun COVID, tetap kita lakukan sesuatu. Tetap ada kemajuan, tetap ada pembelajaran Alkitab, pembelajaran Torah. Dan Torah itu digali. Semua orang yang belajar Torah, coba kita perhatikan ini umat perjanjian ya, orang Yahudi. Itu kalau belajar Torah itu bukan cuma merem, bukan cuma doa. Saya berkata bukan cuma doa, artinya berdoa juga ya. Tetapi harus menggali. Buka komentar di sini, buka komentar di sana. Cari, lihat ayat sini, lihat ayat sana. Hubungkan satu sama lain. Itu digali namanya. Dan itu takes time. Itu mengambil waktu. Dan karena itu kalau saudara ikuti ibadah Syabat dan dengan memakai parasa, saudara harus tahu bahwa semuanya itu didapat dengan memberikan waktu. Dan kalau pembicaranya kasih waktu, maka pendengarnya juga mesti kasih waktu. Jangan mau enak sendiri, mau hanya dalam waktu 15 menit, lalu semuanya tahu.
Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Ya, dan kita lihat saya karena kita udah mengalami, saya melihat bahwa para rabi itu waktu dia ngajar seperti Rabi Sapira misalnya, contohnya dia pasti bacanya banyak gitu. Dia buka tuh semua literatur rabbinik di dalam bukunya itu, di semua bukunya yang dia buat itu selalu ada referensi apa yang dia buka. Banyak sekali. Jadi lalu kita mesti hargai bahwa untuk bisa menyampaikan sesuatu, dia berikan waktunya, dia kasih tenaganya, dia kasih semuanya. Dan karena itu di lingkungan orang Yahudi, rabi itu dikasih penghargaan yang tinggi. Jadi nggak sama masyarakat Barat. Jadi barangkali begini, rabi kalau di sini di lingkungan tertentu sangat menghargai pendeta ya. Oh Pak Pendeta gitu ya. Di GKI barangkali enggak begitu katanya. Ya, tapi di lingkungan ini gereja-gereja Protestan, reforma, gereja reform ya, begitu. Nah, sikap seperti itu ada pada orang Yahudi terhadap rabi, bahkan mungkin lebih di sana. Jadi rabi itu dia hormat sekali itu. Dia hormat sekali. Mengapa? Karena memang begitu. Karena waktu dia melakukan sesuatu, maka dia udah korbankan waktunya, tenaganya. Dan karena waktu dan tenaganya dia kasih, artinya juga hubungan dengan keluarga. Itu juga masuk ke sana. Saudara perhatikan di situ ya. Nah ini semua begini biar ini muncul, ini biar diungkapkan waktu dalam periode COVID. Ya menghargai waktu, menghargai kebersamaan dalam komunitas. Ini lagi satu ya. Kalau waktu belum COVID kita bisa lihat, si itu datang, si ini tidak. Itu satu aspek menilai, dia jarang datang gitu ya. Tapi sekarang di dalam COVID ini juga bisa kelihatan. Kelihatan mana orang yang sebetulnya menghargai kebersamaan dalam komunitas, mana yang tidak. Kalau dia diberi siaran ini, diberikan tayangan ibadah virtual, dia tidak pernah datang, dia tidak pernah akses. Maka itu menunjukkan bahwa dia tidak menghargai kebersamaan di dalam komunitas. Bahwa ibadah Sabat itu tidak bisa terjadi, tidak bisa online sekalipun tanpa komunitas. Semua hari raya tidak bisa diikuti, tidak bisa ditayangkan secara online tanpa ada komunitas yang menghidupi itu. Jadi kalau saudara mau lihat ada hari raya yang dihidupkan, aku mau lihat hari raya, kan hari raya sekarang, Rosh Hashanah, aku mau dapat berkatnya. You pelihara, saudara pelihara komunitasnya. Jangan mengira itu tiba-tiba jadi sendiri tanpa saudara dukung. Bahwa Tuhan mendukung pasti. Tetapi kita sebagai anggota komunitas, bagaimana sikap kita terhadap komunitas? Itu tanggung jawab kita. Nah ini kelihatan di zaman COVID. Sudah 2 tahun kita jalani ini. Keseimbangan antara introvert dan ekstrovert dalam pembelajaran Alkitab. Ada orang yang kalau mau belajar Alkitab itu dia mesti ada di dalam kelompok. Itu namanya ekstrovert. Dia belajar dari orang lain. Dia dapat kesaksian, oke, dia belajar. Itu ekstrovert namanya. Nah, padahal sekarang itu tidak bisa kita dapat itu. Walaupun sekarang juga bisa kesaksian itu ada banyak ya, ada gereja YouTube, ada segala macam di dalam YouTube bisa didapat kesaksian-kesaksian. Ya itu puji Tuhan untuk itu. Tetapi saudara, ya kesaksian-kesaksian itu tanpa ayat. Padahal saudara perlu belajar pakai ayat. Supaya kalau ada nanti ditembak dengan satu pemahaman yang lain, saudara dapat menjawab. Dengar kesaksian kehidupan orang lain, saudara nggak bisa. Nggak bisa merespon. Kamu punya itu salah, tafsir kamu salah. Gelagapan. Karena hidupnya cuma dari kesaksian orang lain. Lalu saudara perlu belajar. Nah, ada waktu dulu belum COVID, belajarnya sama-sama, ada kelompok pemuridan, kita selalu melakukan itu. Tapi sekarang tidak bisa karena nggak bisa kumpul. Maka di sini saya katakan keseimbangan, seorang harus juga bisa introvert.
Apa itu introvert? Dia mampu belajar sendiri. Dia buka Alkitab, dia berdoa, dan dia mohon dipimpin oleh Tuhan. Lalu dia baca, lalu kemudian dia ingat, oh dulu pernah dapat ini. Lalu dia ambil buku apa atau apa lagi yang lain, sehingga lalu dia berkembang. Lalu dia paham. Lalu kemudian kalau udah paham, lalu aku mau share kepada orang lain. Nah itu dia, introvert. Itu introvert. Jadi harus seimbang antara introvert dan extrovert. Kemudian satu lagi ya, kita lihat keseimbangan pemahaman Alkitab versus tafsir kelompok tertentu. Ya, tafsir kelompok tertentu. Jadi ini juga melihat bagaimana pemahaman kita. Di zaman COVID ini kita bisa melihat terlalu banyak orang mengidentikan vaksin dengan 666. Jadi vaksin itu sama dengan, kalau dikasih rumus, vaksin sama dengan 666. Itu dari mana gitu? Itu Alkitab bukan gitu loh. Sehingga menolak vaksin. Hanya karena ada tayangan. Ada tayangannya di vaksin itu ada begini ada begitu, seakan-akan dia ambil dari lab mana begitu. Dia katakan ini vaksin katanya. Di dalam vaksin itu ada yang seperti itu. Dan saya pernah mengatakan, coba tunjukkan vaksin Sinovac itu dalamnya apa seperti itu gitu. Kalau saudara yang percaya kepada yang begitu, maka saudara belum belajar ilmu hukum barangkali ya. Karena pengadilan, kalau itu dibawa ke pengadilan, pengadilan mengatakan buktikan. Ini saya mengajar logik. Buktikan bahwa apa yang Anda lihat di medsos itu betul dari namanya vaksin Sinovac. Buktikan. Untuk buktikan itu saudara mesti keluarkan uang untuk kasih ke laboratorium mana, laboratorium yang paling canggih, biomolekuler laboratorium. Di sini ada juga barangkali di Eijkman atau apa itu. Bayar. Buktikan, baru ngajar, baru ngasih berbagi. Jangan cuma baru dapat sesuatu dari medsos lalu saudara katakan, wah ini dia benar. Lalu saudara pernah belajar, oh ya dulu saya ingat dulu 666, oh ini dia. Lalu saudara dengan mudahnya berbagi itu dan kemudian bahkan fanatik terhadap yang begitu. Itu bukan sikap seorang murid Mesias, saya katakan. Ya. Bukan sebagai seorang terpelajar. Dan itu kita bisa lihat itu ditunjukkan semuanya di dalam era COVID. Nah, saya mau ini ya, coba lihat. Dulu ada barcode, saya tunjukkan. Boleh ada ini tolong ditunjukkan. Nah, ini dia saudara. Saudara lihat barcode di sana. Coba saudara lihat yang besar ya, bukan yang kecil, yang di sebelah kiri. Itu ada paling kiri ada 2 garis sejajar yang lebih panjang dari yang lain. Kemudian di tengah juga begitu. Dan yang kanan juga begitu. Nah, itulah dia kalau dikasih angka, maka itu adalah angka 666. Ya, itu ada di buku-buku semua. Di itu juga di bahan dagangan apa gitu, itu ada yang begituan. Nah sekarang ya itu dia, dikasih merah sana dan merah sana. Kenapa ini nggak pernah dibahas gitu? Dulu ini pernah ada yang bahas, sekarang nggak pernah dibahas. Loh, gimana ini? Apa yang kamu lawan sebetulnya? Apa yang diprotes? 666 atau apa ini? Atau ini sensasional aja, ingin menunjukkan gua tahu, lu nggak tahu. Hanya itu. Gua tahu nih, lu orang nggak tahu, kira-kira gitulah bahasa ininya ya. Itu kan sebetulnya menunjukkan kebanggaan, keangkuhan bahwa aku lebih tahu dari Anda. Enggak begitu. Nah, itu teruji sini. Karakternya diuji, ditunjukkan oleh Tuhan dengan COVID diizinkan. Jadi ada karakter-karakter yang harus dibuang. Karena tidak mencerminkan sifat-sifat anak Tuhan dan biarlah itu dilakukan. Jangan buang waktu. 2 tahun ini, bahkan mungkin lebih, saya nggak tahu. Mungkin 3 tahun atau lebih. Ini jangan buang waktu. Ini sesuatu yang Tuhan berikan supaya kita belajar, supaya kita diubah, supaya kita menjadi murid-muridnya yang semakin dewasa
di dalam Tuhan. Beli. Ya, kita dalam keadaan seperti itu, kita keputusan-keputusan kita harus terukur, terarah. Jangan semuanya mau kita dapat, ada uang lalu tidak membeli hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Tetapi itu salah satu karakter. Bagaimana kita mengambil keputusan, dan keputusan ini harus dibawa di dalam doa, diambil dalam pertimbangan segala sisi, semua sisi. Dalam keputusan pribadi, keputusan juga dalam usaha. Ya, dalam usaha kita ingin investasi, saya sudah pernah sampaikan, investasi mau begini dan begitu, tetapi saudara lupa operasional saudara, kalau tidak saudara jaga itu mandek. Dan akhirnya kesulitan keuangan. Jadi harus ada keseimbangan. Sekali lagi keseimbangan antara investasi dengan operasional. Itu mesti seimbang. Dengan begitu kita periode ini ya dengan tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam mestilah Tuhan, dan kita boleh menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Mesias membawa kelimpahan dalam kehidupan kita dengan perbuatan baik. Ya, tidak selalu harus dengan uang, bukan itu, tetapi dengan perbuatan baik, dengan sikap, dengan ucapan syukur, Dia memberikan kelimpahan kepada kita. Dan ini adalah pada saat terakhir saya katakan hasak, fenit hasek. Saudara sama-sama yang khususnya ada di gereja, hasak, fenit hasek. Dikuatkan, kiranya kita dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk Torah. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melihat betapa berkat Yakov kepada anak-anaknya. Sesungguhnya bukan saja memberkati anaknya pada saat itu, tetapi untuk seluruh generasi. Karena Mesias dinubuatkan melalui berkat-berkat itu. Terpujilah nama Tuhan, dan biar kami boleh dengan memperhatikan semua firman Tuhan itu, kami pun boleh diberkati, kami pun boleh diteguhkan akan Mesias Yeshua yang telah datang dan akan datang kembali. Saat ini kalau kami sedang menanti Mesias dalam kedatangan yang kedua, dalam periode COVID ini, biar kami juga selalu mendapatkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan menguatkan, berikan pencerahan kepada kami, supaya segala keputusan yang kami ambil sesungguhnya dipimpin oleh Ruach Kodes, sehingga kemenangan, kehidupan berkemenangan dan kehidupan berkelimpahan tetap menjadi milik dari kami semua umat Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Mohon Ruach Kodes akan menjelaskan lebih lanjut segala sesuatu yang berasal dari firman Tuhan ke dalam hati kami. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.